Hai teman-teman, selamat siang dari belahan bumi utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah teman-teman, pagi ini kita baru saja meninggalkan rumah. Saya akan mengajak kalian untuk kita menuju ke sebuah tempat, yaitu ke desa, namanya Desa Redcliffe teman-teman. Sekalian kita jalan-jalan ya. Desa Redcliffe sendiri dari rumah jaraknya lumayan jauh, yaitu sekitar berapa kilometer ya, 20 kilometeran kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi lumayan jauh ya, 20 kilometer itu bukan PP loh teman-teman. Jadi perginya saja, belum pulangnya. Nah di Desa Redcliffe ini juga SD-nya anak-anak berada teman-teman. Jadi bayangkan seberapa jauh, 40 km PP loh teman-teman. Tetapi di sini itu emang kemana-mana jauh teman-teman, terutama tempat dimana kita tinggal ini. Jadi ya biasa saja. Jarak 20 km itu menurut saya dekat. Terutama untuk sekolahnya anak-anak itu, karena pihak sekolah terutama pemerintah daerah mengakomodasi berupa sarana prasarana penunjang untuk siswa-siswinya berupa bis sekolah yang antar jemput anak sekolah itu. Jadi itu membantu banget bagi kita sebagai orang tua ya, terutama kalau kita semua bekerja dan tidak bisa antar jemput anak gitu teman-teman. Makanya membantu banget, dan itu free. Bis sekolah antar jemput anak-anak itu free atau gratis. Sebenarnya nggak gratis juga teman-teman. Budgetnya merupakan atau diambil dari dana pajak yang kita bayarkan ya. Jadi di sini itu mau kerja kuli, mau kerja kantor, mau kerja apa aja, dikenai pajak teman-teman. Gaji sebelum kita menerima gaji di tangan itu sudah dipotong pajak. Itu selain pajak yang kita bayarkan berupa pajak bangunan dan tanah, juga dikenai pajak pendapatan. Tetapi menurutku di sini itu meskipun kita membayar pajak tinggi, tapi mereka mengalokasikan dana pajaknya tepat sasaran ya teman-teman ya, untuk pemeliharaan tempat-tempat umum, untuk dana sekolah-sekolah gitu ya. Menurutku ya fine kalau emang dana pajaknya anggarannya untuk hal-hal yang memang untuk kemaslahatan bersama. Nah, untuk apa kita ke kota Redcliffe siang ini? Kita akan menghadiri sebuah perayaan yang dinamakan Redcliffe Day teman-teman. Saya juga belum search apa itu Redcliffe Day, apa ulang tahun desa Redcliffe atau apa ya. Dan seberapa meriah perayaannya, seperti apa perayaannya, ya kita lihat saja nanti setelah kita sampai teman-teman. Ini kita sampai di kota Hubbard. Kalau ke kota Hubbard kita belok ke kiri. Nah, kita ambil yang ke kanan ini adalah ke desa Redcliffe. Tadi kita melalui highway 65 atau highway 65. Sekarang kita melalui highway 175 atau jalan raya 175 West ini teman-teman. Jadi arah kita ke barat, ke desa Redcliffe. Bulan Juli seperti ini di Iowa, pemandangannya sejauh mata memandang kalian akan dimanjakan oleh apa teman-teman? Oleh ladang jagung dan kedelai milik para petani tentu saja. Di sini itu tidak ada yang wow gitu loh kalau di Iowa itu, karena memang state Iowa atau provinsi Iowa sendiri merupakan provinsi yang merupakan produsen jagung terbesar di Amerika Serikat ya. Jadi di sini itu hampir sebagian besar itu hanya ladang jagung dan kedelai gitu teman-teman. Penduduknya sedikit dan meskipun tanahnya luas ya hanya ladang jagung dan kedelai. Emang yang cocok untuk crops yang bisa ditanam di Iowa ya dua macam itu. Nah, untuk gandum nanti di provinsi-provinsi yang agak lebih hangat daripada di sini teman-teman. Misalnya di Oklahoma, di Arkansas gitu ya.
Jadi United States yang lebih ke tengah. Kalau Iowa itu termasuk United States yang utara teman-teman. Di sini saat summer petani hanya bisa menanam sekali tanam saja dan udah udah musim gugur nanti setelah 4 bulan. Kalau di Oklahoma, di Arkansas itu kan bisa menanam 2 kali ya. Jadi musim panasnya lebih lama di sana daripada di Iowa. Tak terasa saya ngoceh aja dari tadi. Kita memasuki desa Redcliffe teman-teman. Tuh, ini di pinggiran desanya. Ada ini nggak tahu pabrik apa ya ini teman-teman. Saya lama di sini kok ya juga nggak tahu. Ini kita belok ke kanan. Nah, ini desa Redcliffe. Itu yang besar-besar itu merupakan tempat pengeringan jagung dan kedelai teman-teman. Jadi di sini itu serba maju dan modern ya teknologinya. Petani-petani biasanya memiliki komunitas berupa koperasi gitu ya teman-teman, atau co-op. Ini istilahnya co-op, di sini tuh koperasi. Jadi mereka saya nggak tahu kalau detailnya seperti apa. Sepertinya meriah juga teman-teman meskipun desa kecil. Kita akan belok ke kanan saja mencari tempat parkir karena jalan utama diblok atau ditutup. Kita cari tempat parkirnya dulu dan nanti jalan kaki saja ke sana. Itu water towernya, water tower. Redcliffe Fire Department. Desa Redcliffe teman-teman, di desa Redcliffe. Meskipun desa ini ramai banget ya, udah seperti kota teman-teman. Ya, di pojokan itu loh tempatnya. Kok bau terasi tuh? It's like smells terasi. Nah, ada train ride-nya juga. Ada bounce house-nya juga di sana itu. I don't know where's your friend. Okay. Ditimbang dulu Virgil. Check if here has a button. Horsey. So big the horsey. Be careful. Ini tadi kita membeli walking taco. By Slasi. Hah? What? Slasinya ndek mana? Situ. Slasi. Iya loh, Prin. Rupanya di sini juga digelar car show, teman-teman. Meskipun tidak sebanyak yang biasanya digelar di kota Iowa Falls menjelang Labor Day, tetapi lumayan juga ini ya. Satu blok ini pameran mobil-mobil antik dan unik dari zaman-zaman jadul. Saya tidak begitu mengerti tentang model-model car atau mobil antik seperti ini teman-teman. Yang paham banget itu suamiku. Tapi tadi dia malas untuk jalan karena panas, makanya saya hanya ngevideoin sendiri. Aku mau kasih yang original video dengan suaranya, tetapi ada musiknya keras banget, saya takut copyright, makanya saya mute saja teman-teman. Sorry mendengarkan suara saya yang cempreng ini, tapi mau gimana lagi. Mobil-mobilnya antik dan bagus-bagus sekali teman-teman. Ini memang dirawat dan nanti biasanya di car show seperti ini nanti ada penilainya sendiri-sendiri teman-teman. Ada piala atau piagamnya juga gitu ya. Makanya banyak yang menghadiri car show seperti ini. Tuh, unik banget teman-teman. Tuh, ini apa ya?
saya juga nggak tahu. Ini juga antik banget, cantik mobil-mobilnya teman-teman, meskipun mobil-mobil lama. Justru mobil-mobil lama ini yang apa teman-teman, yang harganya saya nggak kuat, jangan ngomongin harganya. Pastinya mahal. Nah, kita balik aja teman-teman, kita ke tempat dimana bapaknya anak-anak tadi ngebrok atau apa istilahnya, duduk duduk menunggu saya ngevideoin car show ini. Ini cantik sekali mobil yang ada di depan kita, itu historinya ada di situ, histori kepemilikannya, siapa saja yang memiliki atau ownernya teman-teman. Ini truknya juga antik sekali, warnanya ngejreng. Barangkali ini saja teman-teman yang bisa kita share dari car show ini. Kerja. Ready? All right. Ready, go. 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 Selesai teman-teman, bapaknya mau kerja, jadi kita gonna leave early, go home. Ini lumayan rame juga meskipun desa kecil seperti ini ya. This is like the car that grandpa's car license to drive or something. Yeah. The movie. That's a 63 Pontiac Bonneville. Fancy. Be careful. Out of the street. Oh, this is a picture. Antik car, klasik. Kita pulang ya teman-teman, setelah menyaksikan tadi apa, Redcliffe Day atau maybe celebration yang digelar di desa Redcliffe ini teman-teman. Wow, the tractor very nice, classic, formal. Tractor, 1954. 1954. No, the big ditches on the sides of the Siapa ngantuk? path, so we can have a raised path to drive on. Ini very nice. Oldsmobile. It's a 58 Oldsmobile. That's 75. Back in my days. Back in my days. When I was Virgil's age, that was a new car for buckets, 75. You look like Dirty Harry. Sister, collecting money to save parents. She hits the kid. Bananas.
Yeah, it's correct. That's what Omar says when he's got to go to the take a dump. I gotta go. Barangkali itu saja yang bisa kita share dari Iowa untuk hari ini teman-teman. Untuk siang hari ini petani banyak banget persediaan pakan ternaknya. Kita melewati jalan yang tidak biasanya teman-teman, melewati country road. Bapaknya itu seneng lewat jalan-jalan yang tidak biasanya seperti ini. Padahal jalan di jalan raya saja mulus, ini maunya jalan di tempat yang di jalanan yang tidak direkomendasikan untuk kendaraan, jalanan traktor di mana petani biasanya wirawiri ke ladang teman-teman. Sebentar lagi kita akan nyampe di rumah. Nah, ini jalannya mulus sekali, ini jalan baru dibangun teman-teman, makanya mulus ya. Kembali lagi ke jalan tadi setelah kita ngisi bensin tadi. Ini adalah tembusannya teman-teman. Seharusnya kalau kita jalan ke sini saja tidak belok-belok seperti yang suami lakukan tadi, lebih cepat. Sebentar lagi sampai rumah ya. Jarak rumah dari sini sekitar berapa kilometer ya? 2 kilometeran teman-teman, jadi dekat sekali. Sebentar lagi kita juga akan berbelok ke country road, di mana country road ini mengantarkan kita ke rumah ya teman-teman. Kadang saya juga exercise sampai di sini, jalan-jalan sih bukan exercise. Hanya jalan-jalan ringan. Ini kita berpapasan dengan tetangga yang barangkali mau ke kota atau kemana gitu. Meskipun kanan kiri jalan layaknya hutan seperti ini, tetapi kepemilikannya adalah perseorangan teman-teman. Dan kita jangan sampai keluar masuk ke lahan orang tanpa permisi ya. Karena meskipun layaknya hutan seperti ini, trail cam itu di mana-mana teman-teman, trail cam atau kamera pengintai. Makanya daripada kena masalah for trespassing atau apalah itu istilahnya, mending kita cari aman saja. Kalau mau berkeliaran atau beraktivitas ya di tempat atau di lahan kita sendiri saja teman-teman. Jangan masuk-masuk ke lahan orang lain ya. Pokoknya di sini itu beda banget dengan kita di Indonesia yang biasa keluar masuk lahan orang. Di sini beda teman-teman.